Banyak dari kita yang berharap pandemik ini dapat cepat berlalu. Masa krisis ini cepatlah berlalu. Berharap semuanya akan kembali normal. Namun benarkah bisa demikian? Virus ini kemungkinan masih akan lama punah selama belum ditemukannya vaksin ataupun obat penyembuhnya. Setiap negara mulai menerapkan sistem lockdown ataupun PSBB yang diterapkan oleh pemerintah negara kita, yang tujuan utamanya adalah menekan laju pertumbuhan dan penyebaran dari virus corona ini. Namun seiring waktu berjalan, hal ini tampaknya berdampak buruk bagi ekonomi kita. Banyak pengusaha yang mengeluhkan penurunan omset yang signifikan, terjadinya pemecatan dan PHK karyawan di mana-mana. UMKM di Indonesia pun terkena dampak dan sulit berkembang. Hal ini tentu saja tidak dialami hanya oleh negara kita. Semua negara mengalami grafik ekonomi yang sangat menurun drastis. Oleh karena itu, setelah dianggap melewati masa-masa puncak dari penyebaran virus corona, sejumlah negara, termasuk Indonesia, mulai melonggarkan PSBB. Dalam upaya pemulihan ekonomi, pemerintah negara kita mulai melonggarkan PSBB dalam 5 tahap yang dimulai sejak 1 Juni 2020, di mana pada fase pertama, industri dan jasa bisnis to bisnis dapat mulai beroperasi, sektor kesehatan dapat mulai beroperasi, dan dilanjutkan hingga fase kelima, di mana setiap sektor dan fasilitas mulai dapat berjalan secara bertahap. Terus, apakah ancaman virus itu telah berlalu? Tentu tidak. Kita akan mulai beraktivitas normal dengan hidup berdampingan dengan ancaman virus ini. Situasi the new normal adalah perubahan perilaku manusia setelah adanya virus corona. Segala aktivitas akan kembali normal, namun dengan tetap menerapkan protokol pencegahan pandemi COVID-19. Pencegahan di tempat kerja dan fasilitas umum ditetapkan, seperti jarak fisik yang aman, tersedianya fasilitas cuci tangan, dan penggunaan masker. Kehidupan kita sudah pastilah berubah untuk mencegah pandemik ini, dan perubahan itu akan menjadi sesuatu yang normal setidaknya sampai virus ini benar-benar lenyap. Komunikasi akan lebih banyak diarahkan ke online. Kegiatan ibadah mungkin dapat berjalan, tetapi dibatasi jumlah pesertanya dan harus menjaga jarak. Di bidang pendidikan, diterapkan pembagian shift belajar siswa. Kapasitas siswa dalam satu kelas akan menjadi setengah atau mungkin sepertiga. Sarana dan prasarana di tempat belajar wajib dibersihkan minimal 2 kali secara rutin setiap adanya proses belajar mengajar. Pelonggaran PSBB turut menimbulkan solusi baru yang cukup kontroversial, yakni herd immunity, yang dinilai sebagai salah satu metode terbaik menghentikan penyebaran virus. Herd immunity pertama kali diterapkan di negara Swedia, yang melibatkan badan kesehatan di sana. Konsep herd immunity didasarkan pada pandangan kekebalan imunitas alami terhadap penyakit yang dapat dibentuk jika mayoritas populasi yang biasanya 70-80% sudah mengalami kekebalan terhadap penyakit tersebut. Ketika kekebalan mayoritas telah terbentuk, maka penyebaran virus bukan lagi menjadi suatu ancaman. Kekebalan terbentuk ketika seseorang telah terinfeksi dan berhasil sembuh. Namun pemikiran dalam konsep ini bisa saja bermasalah. Saat ini saja rumah sakit dan tenaga kesehatan sudah sangat kewalahan menghadapi banyaknya pasien positif corona. Seorang ahli epidemiologi dari WHO mengatakan, tidak diketahui pasti apakah orang yang telah terpapar virus akan benar-benar kebal dan menjadi imun terhadap virus ini, sehingga herd immunity masih menjadi perdebatan dan kontroversial hingga sekarang. Vaksin adalah jawaban yang paling tepat yang kita harapkan terwujud secepatnya.